Semua kegelapan yang dia telan kini telah kembali sepenuhnya. Itu bukan penyakit. Itu adalah balasan ilahi. Suara azan asar baru saja berkumandang. Namun aula pertemuan balai kota itu masih dipadati oleh ratusan pasang mata yang menatap kagum ke arah podium. Di sana berdiri seorang pria paruh baya dengan perawakan tegap, mengenakan baju koko putih bersih yang disetrika licin, lengkap dengan peci hitam yang duduk sempurna di kepalanya. Wajahnya teduh, dihiasi senyum santun yang seolah mampu menyejukkan hati siapa saja yang memandangnya. Dialah Rizky, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang namanya tengah harum semerbak di seluruh penjuru kota. Saudara-saudaraku sekalian, suara Rizky menggelegar lembut, namun penuh wibawa melalui pengeras suara. Jabatan ini bukanlah kehormatan, melainkan ujian. Amanah adalah beban berat yang kelak akan kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas adalah harga mati yang tak bisa ditawar dengan materi duniawi. Tepuk tangan membahana. Beberapa ibu-ibu di barisan depan tampak menyikah sudut mata mereka, terharu. Bagi masyarakat, Rizky adalah oase di tengah gersangnya kepercayaan publik terhadap para pejabat. Ia dikenal cerdas dalam merancang kebijakan, namun tetap tawadu dan religius. Setiap Jumat, ia tak pernah absen mengisi mimbar-mimbar masjid, berbicara tentang moralitas, kejujuran, dan bahaya memakan harta yang bukan haknya. Di mata publik, Rizky adalah figur teladan, sosok pemimpin yang didambakan, nyaris tanpa celah. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada manusia. Manusia hanya mampu menilai kulit luar, terpesona oleh topeng yang dipahat dengan rapi, sementara kebusukan di dalamnya seringkali luput dari pandangan mata yang fana. Begitu acara selesai dan pintu mobil dinas mewahnya tertutup rapat, senyum teduh itu lenyap seketika, berganti dengan raut wajah dingin dan penuh perhitungan. Di balik citra kesalihan yang ia bangun dengan susah payah, Rizky sejatinya adalah pemain watak yang ulung. Ia adalah seorang aktor di panggung politik yang menjadikan agama sebagai kostum dan rakyat sebagai penonton yang mudah dikelabui. Rizky yang dieluk-elukan itu menyimpan sisi gelap yang pekat. Hatinya telah lama tertutup oleh nafsu kekuasaan dan kilau harta. Di ruang-ruang tertutup yang kedap suara, Rizky bukanlah hamba yang takut akan dosa, melainkan pejabat korup yang rakus. Ia adalah dalang di balik macetnya berbagai proyek pembangunan fasilitas umum. Dana bantuan sosial yang seharusnya menyambung napas kaum duafa, tak jarang ia sunat demi mempertebal pundi-pundi pribadinya. Baginya, anggaran daerah adalah kue tart raksasa yang siap dipotong sesuka hati untuk dinikmati bersama kroni-kroninya. Belum lagi soal tanah. Beberapa bulan lalu, di pinggiran kota, tangisan para petani kecil pecah saat buldoser meratakan lahan garapan mereka. Mereka tak berdaya melawan surat-surat sengketa yang tiba-tiba muncul, mengklaim bahwa tanah leluhur mereka adalah milik korporasi besar. Tak ada yang tahu bahwa di balik pengusiran paksa itu ada tanda tangan Rizky yang basah oleh tinta pengkhianatan. Ia menerima suap dalam jumlah fantastis untuk memuluskan perizinan, merampas hak rakyat kecil yang sehari-harinya ia sebut dalam pidato manisnya. Kelicikan Rizky bukan hanya pada keberaniannya berbuat dosa, tetapi juga pada kepiawaiannya menutupi jejak. Ia memiliki jaringan koneksi yang kuat, mulai dari penegak hukum hingga penguasa media. Setiap kali desas-desus miring tentang dirinya mulai tercium, dengan cepat ia mematikannya, entah dengan uang pelicin atau ancaman halus. Berkali-kali ia lolos dari jeratan hukum, seolah memiliki kekebalan yang tak tertembus. Keberhasilan demi keberhasilan dalam memanipulasi hukum dunia ini menumbuhkan rasa jumawa di hatinya. Rizky merasa dirinya tak tersentuh. Ia lupa bahwa ada mahkamah yang tak bisa disuap dan ada hakim yang tak pernah tidur.
Keyakinan semu itu membuatnya semakin beringas dalam menumpuk harta haram, sembari terus memoles wajahnya dengan bedak kesalehan di hadapan kamera. Sore itu, di ruang kerjanya yang mewah dan berpendingin udara, Rizky duduk bersandar di kursi kulitnya. Di hadapannya, terhampar berkas-berkas proyek baru yang siap ia mainkan. Namun, entah mengapa, ada sedikit rasa tidak nyaman yang menyelinap. Bukan, itu bukan rasa bersalah. Hati nuraninya sudah terlalu tumpul untuk itu. Itu adalah kekhawatiran politis. Isu-isu kecil mulai bermunculan di media sosial. Bisik-bisik tetangga yang mulai meragukan integritasnya. Ia butuh sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa kembali menyilaukan mata rakyat dan sekaligus menenangkan sedikit gejolak di hatinya yang kadang, hanya kadang, merasa hampa. Matanya tertuju pada kalender di atas meja. Sebuah ide melintas, sebuah strategi yang ia anggap brilian. Umroh, gumamnya pelan, usulah senyum licik tersungging di bibirnya. Bagi Rizky, ibadah ke tanah suci kali ini bukanlah perjalanan spiritual untuk bertaubat atau menangisi dosa-dosa di depan Ka'bah. Tidak, dalam kalkulasi politiknya, umroh adalah investasi pencitraan yang paling efektif. Ia membayangkan foto-fotonya mengenakan pakaian ihram, berdoa dengan khusyuk, tersebar di baliho dan grup-grup WhatsApp warga. Itu akan menjadi perisai yang sempurna. Orang tidak akan berani menuduh macam-macam pada seseorang yang baru saja pulang dari rumah Allah. Selain itu, ia berpikir bahwa dengan pergi umroh, ia bisa membayar sedikit ketenangan batin. Seolah-olah dengan memutari Ka'bah, dosa-dosa akibat merampas tanah rakyat dan memakan uang haram itu bisa luntur begitu saja tanpa perlu mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sebuah logika sesat dari hati yang telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Dengan mantap, Rizky meraih ponselnya, menghubungi asisten pribadinya. "Siapkan jadwal saya," perintahnya dengan nada datar namun tegas. "Bulan depan kita berangkat umroh. Pastikan media tahu bahwa ini adalah perjalanan syukur atas amanah yang saya emban. Buat narasi yang menyentuh. Kita akan tunjukkan kepada mereka betapa solehnya wakil rakyat mereka ini." Ia menutup telepon, kembali menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Rizky melihat sosok yang sempurna di sana, tanpa menyadari bahwa ia sedang menari di tepi jurang kehancuran, mengenakan topeng kesalehan yang kian hari kian berat ia sangga. Perjalanan ke tanah suci itu, dalam benaknya, adalah tiket emas untuk melanggengkan kekuasaan, tanpa sadar bahwa ia justru sedang berjalan mendekati penadilannya yang sejati. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu tampak sibuk. Namun, di dalam ruang tunggu VIP, suasana terasa tenang dan eksklusif. Rizky duduk di sofa kulit yang empuk. Jemarinya mengetuk-nyetuk sandaran tangan dengan irama yang tak sabar. Di sampingnya, istrinya sibuk merapikan kerudung syar'i bermerek mahal, sementara anak-anak mereka asik dengan gawai masing-masing. Bagi kebanyakan orang, perjalanan ke tanah suci adalah panggilan jiwa yang dinanti seumur hidup dengan derayan air mata kerinduan. Namun bagi Rizky, ini adalah sebuah agenda strategis, sebuah langkah taktis dalam papan catur kehidupan kariernya yang sedang menanjak. Dalam benaknya, Rizky tidak sedang melihat bayangan Ka'bah yang agung, melainkan grafik popularitas dan citra publik yang akan terdongkrak sepulangnya dari sana. Ia meyakini, berkah dari tanah suci bukan sekadar ampunan dosa, melainkan pelicin bagi ambisi-ambisi dunianya. Orang lebih percaya pada pemimpin yang terlihat soleh, bisik hatinya licik. Ia telah mengatur segalanya. Keberangkatan di momen yang tepat, pemilihan travel Haji Plus yang menjamin kenyamanan setara bintang 5, hingga tim dokumentasi yang siap memotret setiap momen spiritual dirinya. Pakaian ihram yang tersimpan rapi di koper baginya tak ubahnya kostum panggung untuk mementaskan drama kesolehan. Setibanya di Jeddah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah, terik matahari gurun menyambut rombongan. Rizky melangkah keluar dari kendaraan mewah yang membawanya, menatap pelataran Masjidil Haram.
Di sekelilingnya, jutaan manusia dari berbagai warna kulit dan bangsa berjalan bergegas dengan wajah-wajah penuh harap dan takut kepada Sang Pencipta. Namun, Rizki berjalan dengan dagu terangkat. Langkahnya mantap, bukan karena keyakinan iman, melainkan arogansi kekuasaan yang terbawa hingga ke depan pintu Baitullah. Ketika prosesi tawaf dimulai, bibir Rizki komat kamit melafalkan doa-doa yang tertulis di buku panduan kecil berlapis emas. Labbaik Allahumma labbaik. Suaranya terdengar, namun hatinya tidak hadir di sana. Di tengah putaran mengelilingi Ka'bah, pikiran Rizki justru melayang jauh kembali ke tanah air. Ia teringat pada sengketa lahan bisnis yang belum tuntas. Sambil berdesak-desakan dengan jamaah lain, otaknya berputar cepat menyusun strategi untuk menyingkirkan mitra bisnis yang dianggapnya mulai membangkang. Setelah ini aku harus menekan Pak Handoko. Dia tidak bisa berkutik kalau aku sudah mendapatkan dukungan dari pihak kementerian. Pikirnya, tepat saat ia melintas di depan Hajar Aswad. Ironi yang begitu pekat. Di tempat di mana seharusnya manusia menanggalkan segala atribut duniawi dan merasa kerdil di hadapan Tuhan, Rizki justru merasa dirinya adalah pusat semesta. Keringat bercucuran membasahi kain ihramnya. Namun bukan keringat ketakutan akan dosa-dosa masa lalu. Itu hanyalah reaksi fisik atas suhu Mekah yang menyengat. Sesekali ia menampakkan wajah sendu, seolah-olah sedang merenungi dosa. Padahal ia sedang menghitung estimasi keuntungan proyek jembatan yang anggarannya berhasil ia manipulasi bulan lalu. Ibadah sa'i antara Safa dan Marwah pun dilaluinya dengan kaki yang melangkah cepat. Namun pikiran yang sibuk memetakan siapa saja lawan politik yang perlu dibereskan sepulangnya nanti. Setiap putaran lari-lari kecil itu baginya adalah simbol perlombaan karir, bukan napak tilas perjuangan Siti Hajar mencari air kehidupan. Momen yang paling ditunggu Rizki pun tiba. Bukan saat berdoa di Multazam, melainkan saat ia menemukan sudut yang pencahayaannya sempurna dengan latar belakang Ka'bah yang megah. Ia memberi isyarat pada salah satu anggota keluarganya untuk mengambil gambar. Agak ke kiri sedikit, pastikan menaranya terlihat. Ya, begitu. Tunggu, aku akan menunduk sedikit biar terlihat lebih khusyuk. Instruksinya pelan namun tegas. Rizki menangkupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan memasang ekspresi wajah penuh penghayatan yang telah ia latih di depan cermin. Klik, gambar terambil. Segera setelah itu, gawai canggihnya menyala. Jemarinya dengan lincah mengunggah foto tersebut ke media sosial. Caption yang ditulisnya begitu puitis dan menyentuh hati. Hamba yang berlumur dosa, bersimpuh di rumahmu yang suci. Memohon ampunan dan petunjuk agar senantiasa amanah dalam mengemban tugas. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Tak butuh waktu lama, notifikasi berbunyi bertubi-tubi. Ribuan suka dan ratusan komentar berisi pujian membanjiri unggahannya. Masya Allah, Pak Rizki banutan kami, tulis seorang pengikut. Semoga mabrur Pak, calon pemimpin masa depan, tulis yang lain. Rizki tersenyum puas membaca komentar-komentar itu. Ia merasa telah berhasil membeli persepsi publik dengan mata uang kemunafikan. Rasa bangga membuncah di dadanya, menutupi celah kecil nurani yang mungkin masih tersisa. Ia merasa Tuhan pun bisa ia kelabui, sebagaimana ia mengelabui rakyat dan rekan bisnisnya. Malam harinya, di kamar hotel yang menghadap langsung ke pelataran haram, Rizki berdiri menatap lautan manusia yang sedang bersujud di bawah sana. Lampu-lampu masjid berkilauan indah, memancarkan kedamaian yang agung. Namun, hati Rizki tetap gelap. Tidak ada setitik pun cahaya hidayah yang mampu menembus dinding tebal keserakahan yang ia bangun. Ia justru merasa superior dibandingkan jutaan orang di bawah sana yang menurutnya hanyalah orang-orang kecil tanpa kuasa. Pikirannya kembali sibuk. Ia menelepon orang kepercayaannya di Jakarta. Pastikan berkas-berkas itu sudah lenyap sebelum saya sampai di Jakarta. Jangan sampai ada jejak. Oh ya, proyek pengadaan itu, pastikan fee-nya masuk ke rekening yang biasa. Jangan pakai nama saya. Perintahnya dengan suara rendah sambil matanya menatap lurus ke arah Ka'bah. Sungguh sebuah tragedi spiritual yang nyata. Di tanah yang diharamkan pertumpahan darah dan perbuatan keji, Rizki justru merancang kejahatan baru.
Di tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketundukan total, Rizki justru memamerkan pembangkangan yang terbungkus rapi dalam jubah agama. Ia menyangka bahwa fisik yang berada di tanah suci otomatis akan mensucikan jiwanya. Ia lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, apalagi lokasi fisik seseorang, melainkan hati dan amalnya. Perjalanan ziarah ini, yang seharusnya menjadi momentum tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, justru menjadi panggung sandiwara terbesar dalam hidup Rizki. Ia pulang membawa air zam-zam dan kurma ajwa, tetapi ia meninggalkan esensi ibadah jauh di belakang. Hatinya yang keras tak sedikit pun melunak. Baginya, Tuhan hanyalah alat legitimasi, dan agama adalah komoditas yang bisa diperdagangkan demi melanggengkan kekuasaan. Maka, berlalulah hari-hari di Mekah dengan kehampaan yang tak disadari. Rizki merasa telah meraih segalanya, pujian manusia, citra saleh, dan doa-doa sukses yang ia panjatkan, tanpa menyadari bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga, pandangan kasih sayang dari sang pemilik rumah. Ia adalah musafir yang tersesat di tengah mata air. Dahaga akan dunia membuatnya meneguk racun yang ia sangka madu. Sang munafik itu kembali mengemas barang-barangnya, siap pulang dengan dosa yang justru semakin bertumpuk, tersembunyi rapi di balik gelar haji yang sebentar lagi akan melekat di depan namanya. Langit di atas kota Mekah tampak begitu cerah, memayungi ribuan hamba Allah yang tengah bersimpuh di pelataran Ka'bah. Siang itu, matahari seakan menahan teriknya, memberikan ruang bagi angin lembut yang berhembus di antara pilar-pilar Masjidil Haram. Suara gemuruh talbiyah dan takbir bersahutan, menciptakan harmoni spiritual yang menggetarkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Di sanalah Rizki berdiri, tepat di hadapan Baitullah, bangunan kubus hitam yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Ia datang bersama istri dan keluarganya, membawa harapan untuk meluruhkan dosa-dosa masa lalu. Wajah Rizki tampak basah oleh air wudhu, namun ada kegelisahan yang tersirat di matanya yang tak bisa disembunyikan. Di sekelilingnya, jamaah lain tenggelam dalam kekhusyukan. Ada yang menangis terseduh-seduh sambil memegang kain kiswah. Ada pula yang bersujud lama di atas marmer putih yang sejuk. Istri Rizki, yang berdiri tak jauh di sampingnya, sedang menengadahkan tangan. Bibirnya bergetar melafalkan doa-doa keselamatan untuk rumah tangga mereka. Suasana begitu syahdu. Rizki mencoba memejamkan mata, berusaha menghadirkan hati. Namun semakin ia mencoba fokus, semakin pikirannya melayang pada bayang-bayang kelam perbuatannya di tanah air. Hak orang lain yang pernah ia ambil, kezoliman yang ia tutupi dengan senyuman, dan amanah yang ia khianati demi tumpukan harta. Ia berpikir bahwa sekadar menginjakkan kaki di tanah suci akan otomatis menghapus segalanya, tanpa perlu taubat nasuha yang menyakitkan. Tiba-tiba, di tengah lantunan ayat suci yang dibacakan imam dari pengeras suara, sebuah sensasi ganjil menjalar di tubuh Rizki. Bukan rasa sejuk atau damai, melainkan panas yang menyengat. Bermula dari ulu hati, rasa nyeri itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Erangan Rizki memecah kekhusyukan jamaah di sekitarnya. Ia terhuyung, tangannya mencengkeram perutnya yang terasa seperti diaduk-aduk oleh tangan tak kasat mata. Istrinya tersentak kaget, menoleh dengan wajah pucat pasi. Mas Rizki, kenapa?" teriak istrinya panik, segera memegangi lengan suaminya yang mulai limbung. Rizki tak mampu menjawab. Rasa sakit itu bukan sakit perut biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang mendesak ingin keluar. Sebuah beban berat yang selama ini ia telan paksa kini memberontak. Dalam hitungan detik, waktu yang terasa begitu lambat bagi Rizki, namun begitu cepat bagi yang melihatnya. Perut Rizki mulai bereaksi secara tidak wajar. Di balik kain ihram yang ia kenakan, perut yang tadinya rata itu mulai membengkak. Bukan kembung karena angin, melainkan membesar dengan drastis, seolah ada bola udara raksasa yang ditiupkan di dalamnya. Kulit perutnya menegang hingga terlihat mengkilap dan tipis. Urat-urat biru menyembul keluar seakan hendak pecah.
Jamaah yang berada di dekat Rizki mundur dengan tatapan ngeri. Mereka menyaksikan sebuah fenomena yang sulit dinalar oleh akal sehat. Dalam sekejap mata, perut Rizki telah membusung sedemikian rupa, menonjol jauh ke depan, membuatnya tampak seperti membawa beban yang sangat berat dan mengerikan. Ia jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal, matanya melotot menahan siksaan yang meremukkan rusuknya dari dalam. Ya Allah, sakit, panas!" Rizki meraung, suaranya parau bercampur tangis ketakutan. Ia merasa seolah seluruh dosa, kebohongan, dan harta haram yang pernah ia makan kini bermetamorfosis menjadi daging busuk yang membebani tubuhnya secara fisik. Di hadapan Ka'bah yang suci, aib yang selama ini ia simpan rapat-rapat seakan dipertontonkan oleh sang pemilik rumah. Istrinya histeris, menangis sejadi-jadinya sambil berusaha menenangkan suaminya. Namun ia sendiri gemetar hebat melihat kondisi fisik Rizki yang berubah mengerikan. Tolong suami saya, dokter, siapapun!" jeritnya membelah kerumunan. Kepanikan melanda pelataran. Beberapa jamaah berbisik-bisik, wajah mereka menyiratkan ketakutan spiritual yang mendalam. "Astaghfirullahalazim, ini bukan sakit biasa," bisik seorang pria tua yang mengenakan gamis putih, matanya menatap nanar ke arah Rizki. "Ini peringatan, ini azab yang diperlihatkan langsung di depan Baitullah. Mungkin ada hak orang yang dia makan," sahut jamaah lain dengan suara bergetar, segera memalingkan wajah dan memperbanyak istighfar, takut jika murka Allah turut mengenai mereka. Petugas keamanan dan tim medis darurat Masjidil Haram dengan sigap membelah kerumunan. Mereka membawa tandu, mencoba memberikan pertolongan pertama. Namun ketika para medis mencoba menyentuh perut Rizki untuk memeriksa, mereka tertegun. Tekstur pembengkakan itu keras seperti batu, namun panas seperti bara api. Tidak ada tanda-tanda medis yang masuk akal untuk pembesaran perut secepat itu dalam hitungan detik tanpa adanya trauma fisik sebelumnya. Rizki terus mengerang, air matanya bercucuran membasahi pipi. Ia menatap Ka'bah dengan pandangan kabur. Di titik itulah, rasa penyesalan yang terlambat mulai menghantam batinnya lebih keras daripada rasa sakit di perutnya. Ia sadar, ini bukan penyakit medis, ini adalah tagihan atas apa yang ia perbuat. "Dokter, tolong lakukan sesuatu, kenapa perutnya bisa begini?" Isak istri Rizki mengguncangkan lengan salah satu petugas medis. Sang dokter, seorang pria Arab yang berpengalaman menangani ribuan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya, hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah bingung. "Kami tidak menemukan penyebab klinisnya, Bu. Nadinya cepat tapi tidak ada sumbatan yang terdeteksi secara manual. Ini di luar kuasa kami." Kami harus membawanya ke rumah sakit segera, tapi dokter itu tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya menyiratkan bahwa ia pun meragukan ilmu kedokteran mampu menjawab fenomena ini. Rizki digotong ke atas tandu dengan susah payah karena ukuran perutnya yang menghalangi gerak. Di tengah perjalanan menuju pos kesehatan, diiringi tatapan ribuan mata jamaah yang memandang dengan campuran rasa iba dan ngeri, Rizki merasakan betapa kecilnya dirinya. Di tanah haram ini, kebohongan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan hari ini, bagi Rizki, isi dada itu telah dimuntahkan dalam wujud azab yang nyata. Suara talbiyah masih menggema di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Namun bagi Rizki, kalimat itu terdengar seperti vonis yang menyayat hati, mengingatkannya bahwa ia datang memenuhi panggilan Allah dengan membawa bekal yang kotor, dan kini tanah suci sedang membersihkannya dengan cara yang paling menyakitkan. Ruangan isolasi itu terasa begitu dingin, seolah dinding-dinding putihnya terbuat dari balok es yang membekukan harapan. Namun, bagi Rizki, dinginnya suhu ruangan tak sebanding dengan panas yang membakar dari dalam perutnya. Kondisinya memburuk dengan kecepatan yang mengerikan, jauh melampaui logika medis manapun yang pernah dipelajari oleh para dokter spesialis yang merawatnya. Tubuh yang dulunya gagah berbalut jas mahal itu kini terbaring tak berdaya, lumpuh total, terpasung oleh rasa sakit yang melumpuhkan setiap persendian.
Para dokter telah menyerah untuk mencari penjelasan ilmiah. Mereka berdiri di balik kaca pengawas dengan wajah-wajah yang dipenuhi tanda tanya dan keprihatinan. Segala jenis pemindaian telah dilakukan, segala macam obat telah disuntikkan, namun perut Rizky terus membesar. Pembengkakan itu bukan sekadar asites atau penumpukan cairan biasa. Ia tumbuh dengan agresif, meregangkan kulit hingga tampak tipis dan mengkilap, seolah-olah ada sesuatu yang hidup dan memberontak di dalamnya, mendesak untuk keluar. Karena fenomena yang tak lazim dan mengerikan ini, Rizky harus diisolasi dari pasien lain, dijauhkan dari keramaian agar tidak menimbulkan kegaduhan dan ketakutan di rumah sakit. Kini, dalam kesendirian yang mencekam, tanpa suara sanjungan kolega atau tawa rekan bisnis yang dulu selalu mengelilinginya, Rizky dipaksa menghadapi satu-satunya teman yang tersisa, nuraninya sendiri yang telah lama ia bungkam. Rasa sakit itu datang bergelombang, bukan sekadar nyeri fisik, melainkan seperti cabikan yang menembus hingga ke sukma. Di antara tarikan napasnya yang pendek dan tersengal, dinding pertahanan mental Rizky runtuh. Allah, Zat yang Maha Mengetahui, seakan memutar proyektor kehidupan tepat di depan mata batinnya. Layar memori itu menyala terang, menampilkan kilas balik dosa yang selama ini ia kubur di bawah tumpukan uang dan jabatan. Bayangan pertama yang menyerbu benaknya adalah wajah Pak Somad, seorang petani tua yang tanahnya ia beli dengan harga tak wajar. Rizky ingat betul bagaimana ia menggunakan kelicikan hukum dan ancaman halus untuk memaksa lelaki tua itu melepaskan satu-satunya harta warisan leluhurnya demi sebuah proyek properti mewah. Ia melihat kembali air mata Pak Somad yang menetes di atas kertas perjanjian. Sebuah kepedihan yang kala itu Rizky tertawakan bersama rekan-rekannya di sebuah restoran mewah. Saat itu, ia merasa menang. Kini, setiap tetes air mata Pak Somad terasa seperti timah panas yang dituangkan ke dalam perutnya. Kemudian, memori lain datang silih berganti tanpa ampun. Wajah-wajah para janda yang hak santunannya ia potong demi biaya administrasi fiktif. Senyum palsu yang ia tebar saat berdiri di mimbar, berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan umat, padahal tangannya di bawah meja menerima amplop tebal berisi uang suap untuk meloloskan perizinan yang merusak lingkungan. Rizky melihat dirinya sendiri, sosok yang tampak begitu alim dan dermawan di mata masyarakat, namun busuk dan serakah di hadapan Allah. Ya Allah, rintihnya tertahan, suaranya tak lebih dari desis udara yang keluar dari tenggorokan yang kering. Ia teringat janji-janji manis yang ia ucapkan kepada para investor kecil, orang-orang yang mempertaruhkan tabungan seumur hidup mereka karena percaya pada karisma Rizky. Uang mereka ia putar untuk gaya hidup hedonisnya, untuk membelikan perhiasan istri mudanya, dan untuk memperluas imperium bisnis yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Ia menikmati hidangan lezat dari uang haram itu, membiarkan daging dan darah di tubuhnya tumbuh dari saripati penipuan. Tiba-tiba, pemahaman itu menghunjam kesadarannya dengan kekuatan yang dahsyat. Perutnya yang membusung ini bukanlah penyakit medis. Ini adalah manifestasi fisik dari kerakusannya. Ia teringat sebuah ayat yang pernah ia dengar, namun selalu ia abaikan, tentang orang-orang yang memakan harta anak yatim dan harta batil secara zolim. Sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dulu, ayat itu hanya sekedar rangkaian kata indah yang lewat di telinga. Sekarang, ayat itu menjadi realitas yang menyiksanya. Perut yang membengkak ini adalah gudang penyimpanan dari setiap rupiah haram yang ia telan, setiap hak orang lain yang ia rampas, dan setiap kemunafikan yang ia pelihara. Ia seperti sedang mengandung beban dosanya sendiri, sebuah beban yang kini menuntut untuk dibayar tunai di dunia sebelum pengadilan akhirat digelar. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya yang tak bisa bergerak. Matanya menatap langit-langit kamar yang putih, namun pandangannya tembus ke masa lalu yang kelam.
Rasa sakit fisik itu memang tak terlukiskan, namun rasa malu dan penyesalan di hadapan Sang Pencipta jauh lebih menyakitkan. Ia menyadari betapa kerdilnya ia. Segala kekuasaan, koneksi pejabat, dan tumpukan aset yang ia miliki, tidak ada yang mampu menghentikan proses ini. Tidak ada satupun dokter yang bisa membedah dosa dari dalam tubuhnya. Rizki ingin berteriak, ingin memohon ampun, ingin mengembalikan semua yang bukan haknya. Namun tubuhnya telah menjadi penjara, mulutnya terkunci rapat oleh rasa sakit. Ia sadar, azab ini adalah bentuk keadilan ilahi yang paling murni. Allah sedang memperlihatkan kepadanya dan mungkin kepada orang-orang di sekitarnya yang mau berpikir bahwa kezaliman memiliki bentuk dan kemunafikan memiliki harga yang sangat mahal. Dalam hening malam yang diiringi bunyi monitor detak jantung yang monoton, air mata Rizki mengalir perlahan dari sudut matanya, membasahi bantal yang menjadi saksi bisu kehancuran seorang manusia yang lupa diri. Ia kini mengerti, pembengkakan itu adalah cerminan dari egonya yang selama ini membesar tanpa batas. Dan kini, ia harus memikul beratnya dosa itu dalam wujud yang paling menyedihkan. Pintu taubat mungkin masih terbuka bagi jiwanya, namun bagi raganya, ini adalah hari penghakiman. Lantai marmer hotel yang dingin menjadi saksi bisu runtuhnya pertahanan seorang Rizki. Di hadapan istrinya yang wajahnya sembab oleh air mata ketakutan, dan beberapa staf ahli yang selama ini setia membantunya memoles citra, Rizki tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersandiwara. Topeng kewibawaan yang selama bertahun-tahun ia rekatkan dengan lem kebohongan, kini terlepas sepenuhnya, hancur berkeping-keping di tanah haram. Tubuhnya terguncang hebat. Isak tangis yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi tangis buatan yang biasa ia latih di depan cermin sebelum berpidato. Ini adalah raungan dari jiwa yang terhimpit dosa, jiwa yang baru saja ditolak untuk sekedar memandang rumah Tuhannya. Aku yang salah. Ya Allah, aku yang salah. Rajau Rizki, suaranya parau dan terputus-putus. Ia memeluk lutut istrinya, bersimpuh selayaknya hamba yang hina. Uang proyek jembatan itu, dana bantuan bencana yang kuambil, sumpah palsu di atas kitab suci demi jabatan. Semuanya benar. Aku melakukannya. Aku memakan hak mereka yang kelaparan demi kemewahan kita. Istrinya menutup mulut dengan tangan, terperangah. Selama ini ia hanya menduga-duga, menutup mata demi kenyamanan hidup. Namun mendengar pengakuan itu keluar langsung dari mulut suaminya di kota suci Mekah, rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Para stafnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka sadar, karir politik bos mereka bukan hanya sedang di ujung tanduk, tapi sudah jatuh ke jurang. Rizki terus memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Pantas Allah butakan mataku di depan Ka'bah. Bagaimana mungkin mata yang penuh maksiat ini layak menatap kiblat umat manusia? Aku kotor. Aku sangat kotor. Pengakuan itu menjadi titik balik yang menyakitkan. Malam itu di Mekah, tidak ada lagi strategi politik, tidak ada lagi rencana kampanye. Yang ada hanyalah seorang manusia kerdil yang telanjang dengan dosa-dosanya di hadapan pengadilan langit yang tak kasat mata. Namun, hukuman bagi Rizki tidak berhenti di ruang tertutup itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki caranya sendiri untuk membuka apa yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Di zaman di mana informasi bergerak sepecat kilat, kejadian aneh yang menimpa Rizki di Masjidil Haram menyebar bagai api yang melahap hutan kering. Desas-desus bermula dari bisik-bisik jamaah lain yang melihat bagaimana Rizki berteriak histeris dan meraba-raba udara di depan Ka'bah, seolah ada tembok hitam yang menghalanginya. Cerita itu bergulir dari mulut ke mulut, hingga akhirnya jari-jari netizen mulai bekerja. Potongan video amatir yang merekam momen kepanikan Rizki saat tidak bisa melihat Ka'bah beredar luas di media sosial. Narasi berkembang liar namun tajam.
judul-judul berita daring mulai bermunculan. Politisi ternama buta mendadak di depan Ka'bah, azab tunai di Tanah Suci, hingga tragedi spiritual sang calon pemimpin. Komentar-komentar publik yang dulu memujanya karena citra religius yang ia bangun, kini berbalik menjadi hujatan dan kekecewaan mendalam. Reputasi yang dibangun Rizky selama puluhan tahun dengan biaya miliaran rupiah hancur lebur hanya dalam hitungan jam oleh kuasa Allah. Kepulangan Rizky ke tanah air bukanlah kepulangan seorang pahlawan, melainkan pesakitan. Di bandara, tidak ada lagi sambutan meriah atau kalungan bunga dari pendukung setia. Yang menyambutnya adalah tatapan sinis, bisik-bisik mencemokoh, dan blitz kamera wartawan yang menuntut klarifikasi atas kegaduhan yang terjadi. Wajah Rizky tertunduk dalam, kacamata hitamnya tak mampu menyembunyikan gurat kehancuran di wajahnya. Lebih buruk lagi, runtuhnya wibawa spiritual Rizky menjadi pintu masuk bagi keadilan duniawi yang selama ini macet. Seolah takdir sedang mengatur kartu domino untuk jatuh berurutan. Para saksi kunci kasus korupsi yang dulu bungkam karena takut atau disuap, tiba-tiba memberanikan diri untuk bicara setelah melihat berita tentang azab yang menimpa Rizky. Mereka merasa takut kualat jika terus melindungi kemunafikan. Berkas perkara yang dulu berhasil Rizky bekukan dengan pengaruh kekuasaannya, kini dibuka kembali lebar-lebar oleh aparat penegak hukum. Tekanan publik yang begitu masif membuat tidak ada satupun koneksi politik Rizky yang berani pasang badan. Partai yang menaunginya segera mengeluarkan surat pemecatan demi menyelamatkan muka organisasi. Dalam sekejap, Rizky kehilangan segalanya. Jabatannya, kehormatannya, hartanya yang mulai disita, dan kebebasannya. Panggilan pemeriksaan datang bertubi-tubi. Rizky yang dulu selalu tampil gagah dengan setelan jas mahal, kini duduk di kursi pesakitan dengan rompi tahanan. Namun ada yang berbeda dari sorot matanya. Jika dulu matanya penuh kelicikan dan kesombongan, kini tatapan itu kosong namun pasrah. Hukuman dunia ini seberat apapun, ia sadari belum sebanding dengan kegelapan yang ia rasakan saat berdiri di depan Ka'bah, namun tak mampu melihatnya. Kisah Rizky menjadi sebuah epilog yang mengguncangkan kesadaran banyak orang. Ini adalah peringatan keras bahwa keadilan ilahi tidak pernah tidur. Allah mungkin menangguhkan hukuman bagi hambanya, istidraj, membiarkan mereka naik tinggi dengan dosa-dosanya hanya untuk menjatuhkan mereka dengan keras agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Bagi mereka yang berani membawa kemunafikan ke hadapan rumahnya yang suci, bagi mereka yang membalut kebusukan hati dengan jubah agama, kisah ini adalah cermin retak yang menakutkan. Bahwa Allah Maha Pengampun benar adanya. Namun dia juga zat yang maha keras azabnya bagi mereka yang mempermainkan sumpah dan amanah. Di balik jeruji besi yang kini menjadi rumah barunya, Rizky sering terbangun di sepertiga malam. Ia bersujud panjang di atas lantai sel yang dingin. Kini, meski tanpa melihat Ka'bah secara fisik, ia berusaha menemukan kembali kiblat di hatinya yang telah lama hilang. Ia belajar bahwa setiap perbuatan, sekecil biji zarah pun, baik atau buruk, pasti akan kembali kepada pelakunya. Keadilan telah ditegakkan dan hikmah besar telah terukir. Jangan pernah merasa aman dari pengawasan langit, karena ketika Allah berkehendak membuka aib, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang mampu menutupinya.